warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program Obsesi. Selain dari bantuan dana, di BAMUIS BNI ini kita juga mendapatkan pengalaman dan juga pembentukan karakter. Sesuai dengan tagline-nya BAMUIS, berdaya guna dan berhasil guna bagi umat, membuat saya jadi lebih berpikir kalau ternyata hidup memang bukan cuman sebatas menyenangkan diri sendiri, tapi jauh lebih dari itu bermanfaat untuk umat. Teman-teman yang menganggap bahwa ketika kita menerima beasiswa BAMUIS gitu ya, itu tuh cuman bantuan dana aja. Aduh, itu sangat disayangkan. Cukup merinding juga sih sebenarnya, dan aku termotivasi dari para muzaki BAMUIS BNI. Bagaimana caranya, ya Allah, aku ingin sukses, tapi aku juga ingin menyukseskan orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program Obsesi, obrolan seputar IDC. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrol santai aja, tapi tentunya ada maknanya ya guys. Ada makna juga, ada cerita juga, pengalaman dan perjalanan dari narasumber kita yang super keren banget. Langsung aja kali ya, perkenalkan aku Mufidah Rifka yang akan menemani kalian di episode kali ini. Dan selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita nih. Ada siapa aja nih di sini nih? Di samping aku ada. Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kaila. Aku alumni IDC Korwil Wika tahun 2025. Wow, berarti baru banget ya, baru tahun lalu. Oke. Sekarang kegiatannya ada bisnis pertanian di rumah. Wow. Dan sedang menempuh sekolah pasca sarjana. Wow, Masya Allah tabarakallah. Di mana tuh Kak kalau boleh Di tahu Kak? Universitas Ibnu Khaldun juga. Wow, ini berarti mau ada jadi dosen-dosen atau Itu gimana nih? nanti masih surprise ke depan. Oke, selanjutnya nih ada narasumber yang kedua, yaitu siapa? Lucy. Oke, Halo teman-teman halo. semua, Masya Allah. Dan terima kasih ya kamu Fide yang super keren nih, host yang Oh my akan God. menemani kita berdua. Perkenalkan teman-teman, nama aku Lucy Rahim Taleh, dan aku alumni dari BAMUIS BNI tentunya tahun 2024. Jadi kita Wow. beda setahun doang sebenarnya Yes. sama Kaila. Kita 3 generasi ya. Wow, iya benar, aku juga dari UIKA guys, Betul. teman-teman sekalian. Dan kegiatan aku saat ini alhamdulillah aku bekerja dan sesuai dengan background juga di media Wow, Islam. di mana tuh Kak? Di Kalam TV. Masya Allah tabarakallah, keren banget. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Tapi Ya, tepuk tangan. selain dari media, aku sendiri juga ada kegiatan ngajar juga, Oke. ngajar ekskul bahasa dan Masya juga Allah. private. Bahasanya tuh bahasa apa tuh Kak? Bahasa Inggris. Kalau aku bahasa India kebetulan. Oh guys, gitu. bukan private-nya, iya. Aca-aca gitu. Aca-aca nehi-nehi gitu guys. Masya Allah, luar biasa. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak hari ini? Sehat-sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Perjalanannya jauh banget ya. Jauh banget. Masya Nah, alhamdulillah Allah. mudah-mudahan Mufidah, Kaila dan juga teman-teman yang ada di rumah sehat ya. Amin. Karena saat ini Amin, kebetulan amin. aku nih masih batuk. Kayaknya emang semuanya lagi musim ya. Iya, bener. Jadi sebelum lebaran dan pasca lebaran tuh banyak yang flu, Betul, batuk, demam, betul. itu udah tiga Soalnya kesatuan. iya, cuaca juga lagi gak bagus Betul. kan. Kebanyakan Tiba-tiba. nastar gak sih Mufidah? Oh iya Enggak. bener. Enggak Gatal ya? ya, gatal. Masya Allah, sehat-sehat semuanya Oke, pokoknya. alhamdulillah. Seneng banget ya guys bisa berbincang langsung nih sama Kak Kaila dan juga Kak Lucy yang tentunya kita bakal ngobrol santai aja ya Kak ya. Aduh, Santai iya dong, aja. Jadi bagaimana sih pengalaman dan juga perjalanan mereka nih selama waktu menjadi penerima beasiswa program Seribu Dai dan juga setelahnya. Begitu ya Kak ya. Iya. Oke, langsung aja nih kalau boleh tahu nih Kak, selama menjadi penerima beasiswa BAMUIS BNI, apa aja sih hal yang didapat gitu Kak selain daripada bantuan dana gitu? Aduh, Untung Masya Allah. ini pertanyaannya untuk Kak Lucy dulu kali ya. Oke, Untuk Kak Lucy. boleh. Oke. Boleh dijawab nih ya. Boleh, Kak boleh, Mufidah. silakan. Jadi teman-teman, apa yang didapatkan selain dari bantuan dana? Masya Allah. Ini Masya Allah. pertanyaan sederhana, tapi insya Allah aku akan menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Jadi bukan hanya aku tentunya, pasti teman-teman BAMUIS BNI dan IDC di sini juga mendapatkannya. Yang mana selain dari bantuan dana di BAMUIS BNI ini kita juga
mendapatkan pengalaman dan juga pembentukan karakter, yang mana pembentukan karakter ini juga lebih berharga dari dana itu sendiri. Betul banget, Masya betul Allah. banget. Jadi pengalaman dan juga hal-hal yang berkesan gitu ya, termasuk dalam hal spiritual juga kita dapatkan Iya, di BAMUIS BNI benar. program 1000 Dai. Jadi makanya luar biasa dong. Selain dari bantuan dana, tentunya kita dapat pengalaman yang luar Iya, biasa, iya, benar-benar. pembentukan karakter yang luar biasa, dan juga sisi spiritual kita juga itu Betul. udah plus banget. Betul. Masya Allah, itu sih Masya kamu Allah, Vida. tabarakallah. Berarti ini ya, maksudnya tuh kayak apa ya? Jadi aku juga nggak nyangka sih Kak, sebetulnya nggak nyangka kayak kita bakal aktif ini gitu di beasiswa Betul. ini. Ya ampun, tapi seru banget guys. Ini tuh kayak apa ya, pengalaman terbaru aku juga, karena aku kebetulan tuh nggak ikut organisasi di kampus, tapi semenjak masuk beasiswa ini tuh aku kayak bener-bener aduh mantep banget deh. Mempunyai Walaupun wadah. Pengalaman Iya, kuliahnya tuh bukan pengalaman akademik doang. iya, jadi gak gitu. kayak kupu-kupu Oh enggak. iya, Tapi kuliah kita pulang pura-pura Yes. rapat. Wow. Berarti kalau misalnya dari sisi relasi nih Kak, juga pengalaman, apakah Kakak merasakan ada perubahan gitu? Peluang baru setelah menjadi awardee ini gitu. Oke, tentu kalau relasi pasti ya, karena alhamdulillah Banyak banget. kita anggota IDC Korwil tuh sudah ada 5 kampus ya teman-teman semua. Ada dari UIK, UMJ, UIN, UIT, dan juga IUK. Jadi Masya Allah. kita tuh pasti teman-teman juga merasakan nih, setiap ada event yang tahunan misalnya kayak Milad IDC, kita tuh semua berkumpul dari 5 Korwil. Benar. Oke, sederhananya kayak gini deh sekarang. Kita lagi podcast di UMJ. Kita anak-anak UIK bareng-bareng datang ke UMJ, ketemu teman-teman UIN, ketemu teman-teman UMJ-nya juga. Benar. Nanti kadang kita suka switch gitu tempatnya. Nanti kita podcast di UIK atau Iya, di betul. IUK gitu, sehingga relasinya tuh lebih dari sekedar relasi, tapi memang aku merasa mendapatkan second home gitu kali ya, second family juga. Jadi bukan cuman relasi untuk kenal aja, tapi lebih dari itu kita juga dapat lingkungan yang suportif, kontribusinya setara, keinginan belajarnya juga setara, sehingga jadi lebih mudah ketika memang tujuannya udah sama nih. Lingkungan yang suportif kan memudahkan kita untuk kita meningkatkan self development kita, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Berarti relasinya juga banyak banget ya Kak ya. Insya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. tabarakallah. Orang-orangnya juga keren-keren banget ya Kak ya. Semuanya Iya, yang keren ikut banget. BAMUIS BNI insya Allah Iya, insya Allah keren-keren. keren-keren Semua banget. elemennya kayak melengkapi gitu loh. Kayak Benar. ada yang jago public speaking, ada yang copywriter, ada yang Nah. editor ya guys. Bahkan kameramen yang di balik podcast Wah, ini juga luar biasa. Gila, itu multi talent banget Aduh. sih. Gila, pakai Pokoknya baju insya merah Allah sekarang ya. keren ya. Iya, lulusan insya Allah BAMUIS. keren. kalau mau cari-cari anak berprestasi semua udah kumpul di IDC. Masya Allah. Garis bawahi. Oke, selanjutnya nih, gimana peran pembinaan yang diberikan selama program berlangsung gitu kan? Apakah cukup berpengaruh dalam pengembangan diri Kakak? Ini buat Kalusi dulu coba ya, buat Kalusi. Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya. Jadi ini yang pengaruh yang kita dapatkan dari pembinaan dari IDC itu sendiri terhadap diri kita, kepribadian kita. Apa sih yang kita dapatkan gitu kan ya, kamu Vida? Jadi memang pembinaan yang sejauh ini kita dapatkan dari BAMUIS BNI, dari IDC tentunya, itu selain dari pengalaman dan juga pembentukan kepribadian, kita juga, aku pribadi mungkin ya, merasa kita tuh banyak ditingkatkan dari segi spiritual kita. Dan sebagaimana visi misi dari IDC atau BAMUIS BNI ya, program 1000 Dai ini kan kita juga meningkatkan spiritual Islam kita. Benar. Nah itu didapatkan dari binaan BAMUIS BNI itu sendiri. Jadi kita juga ya itu nyatanya ya, contoh Iya. nyatanya misalkan kajian mingguan pasti ada Betul, kan, setiap betul, mingguan betul. tuh kita pasti ngajiasin ya kan, Masya itu rutin, Allah. itu rutin. Dan juga ada kegiatan misalkan lomba-lomba apa ya, podcast atau bukan podcast, apa namanya, pidato. Oke. Pidato, Nah public dari situ kan speaking. betul public speaking, pidato dan lain sebagainya ikut serta juga kan Betul. di lomba-lomba luar kota bahkan. Itu juga kan tidak lain dan tidak bukan selain kita mengambil pengalaman dari situ, kita juga meningkatkan sisi spiritual kita dalam agama kita sendiri. Iya, gitu. betul, Dan betul, itu yang menurut aku sangat-sangat berkesan bagi aku ya, dari program binaan ini sendiri Iya. gitu. Dan ketika ada kegiatan event kayak
tadi yang disebutkan Kaila, misalkan kita ada milad IDC dan lain sebagainya, kita juga diberikan bekal spiritual juga. Jadi bukan hanya silaturahim tapi juga diberikan bekal keislaman gitu. Oke. Iya sih, benar-benar kayak apa ya, di tengah kesibukan kita berkuliah gitu ya. Kadang kan kita kan suka lupa ya guys, apalagi kalau misalnya malam Jumat. Kalau malam Jumat kita kadang suka lupa yasinan atau al-kafian. Nah, semenjak masuk UMIS itu kan kita ada program rutinan, jadi kita alhamdulillah selalu yasinan. Masya Allah, berarti kita insya Allah masuk surga semua ya. Yuk amin ya Allah. Jadi itulah bukti dari pengaruh dari pembinaan itu Iya sendiri. betul, Masya Allah, keren banget sih, keren banget. Oke, yang selanjutnya berarti ada nggak hal yang paling berkesan gitu kak, yang tidak pernah kakak bayangin sebelumnya ketika mendapatkan beasiswa program 1000 Dai ini? Ini ke aku atau Kaila nih? Kakak dulu, kakak dulu. Ya boleh deh Gantian, kakak dulu, gantian. ya Oke, boleh kita gantian dulu aja, ya. gantian, switch Oke, switch. tadi yang hal berkesan ya, yang paling berkesan itu dari segi yang paling dalam bagi aku sendiri ya. Mungkin dari sudut pandang teman-teman itu berbeda-beda ya, Kak Iya, Fida betul. dan Kak Kaila. Tapi kalau dari aku pribadi, dari segi spiritual sih yang paling melekat banget dalam diri aku gitu. Hal yang berkesan ketika aku mengikuti beasiswa ini, karena apa ya? Orientasi hidup aku pun sedikit demi sedikit tuh ada perubahan gitu, dari yang tadinya mungkin hanya memandang sisi duniawi aja, misalkan aku mau kerja di sini biar Betul, keren, betul. misalkan biar gajinya gede, kayak itu kita nggak bisa menutup hal itu ya. Tapi semenjak aku banyak binaan dari BAMUIS BNI dan juga IDC ini, aku jadi orientasi hidupnya bukan cuma duniawi loh, kita juga harus menyelaraskan atau menyeimbangkan dengan sisi spiritual kita. Jadi misalkan kita bekerja, gimana caranya kita juga nggak jauh dari Allah, gimana Betul. caranya kita juga bekerja tanpa menghalangi ibadah kita dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar yang paling berkesan yang aku dapatkan dari BAMUIS BNI, dari IDC ini, Iya, ikut betul. program IDC. Terus Masya juga Allah. selain dari itu, ketika ada kegiatan program santunan Betul, anak Masya yatim, Allah, terus Masya Allah. berbagi ya kan, Iya. ada berbagi ketika Ramadan dan lain Betul. sebagainya, itu kan juga ada kegiatan manusiawi atau empati ya, yang meningkatkan Sosial. betul, sosial dan empati kita tuh semakin meningkat juga. Yes. Dan itu sih yang paling berkesan bagi aku. Jadi aku melihat hidup ini tuh bukan cuman dunia aja, tapi Iya. juga harus diseimbangkan dengan agama kita gitu. Tuh, apalagi kalau misalnya lagi berbagi ketemu anak kecil terus Aduh, berbagi cerita, ya langsung. Allah, langsung banget enyuh hati Langsung ini ya terenyuh. Allah ya, langsung terenyuh hatinya. oke. Nah coba kalau dari Kak Kaila sendiri tuh gimana tuh? Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Sebenarnya yang paling berkesan tuh semuanya berkesan, tapi hal yang paling berkesan selama di IDC adalah ternyata menjadi bagian dari keluarga IDC itu sendiri. Sebenarnya ini sederhana, tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi, berada di lingkungan yang suportif, yang tujuannya sama sesuai dengan tagline-nya BAMUIS, berdaya guna dan berhasil guna bagi umat, membuat saya jadi lebih berpikir kalau ternyata hidup memang bukan cuman sebatas menyenangkan diri sendiri, tapi jauh lebih dari itu bermanfaat untuk umat gitu. Sekarang tuh jadi lebih mikir, kira-kira apa ya yang bisa kita kasih lagi ke umat, kira-kira Iya, kita benar. bisa berkontribusi apa lagi ya Betul. untuk umat. Dan lebih bersyukurnya lagi, di IDC itu kita selalu di reminder bareng-bareng sama Iya. teman-teman, sama kakak-kakak, sama adik-adik, sama ustadz, sama pembina dan yang lainnya untuk terus menebarkan kebermanfaatan untuk umat sih. Itu sih Kak. Jadi berkesan sekali, bahkan sampai sekarang, sampai saya lulus S1, sampai saya terjun ke dunia kerja, terus membawa tagline-nya, salah satu tagline BAMUIS, yaitu berdaya guna dan berhasil guna untuk umat. Masya Allah, tabarakallah, berarti benar-benar kayak berpengaruh banget gitu ya. Ya ampun, Masya Allah, Dan tabarakallah. bikin tersadar bahwa ternyata hidup memang bukan untuk diri sendiri ya kalau Iya. sudah, tapi untuk orang lain. Untuk Dan orang lain. ada hak-hak orang lain yang memang Allah titipkan ke kita, sehingga Iya, kita perlu menunaikan hak-hak orang lain betul. yang dititipkan kepada kita. Benar Seperti itu. guys. Jadi kalau misalnya kita juga udah punya apa ya, udah ada harta dikit lah, jangan lupa gitu ya buat berbagi ya teman-teman. Sekali. Tuh guys, berbagi. Infaknya di Iya. BAMUIS BNI. Iya, betul. Promosi.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya. Pembahasannya lebih menarik lagi, insight-nya lebih menarik lagi. Kita bakal bahas soal mindset nih, kakak-kakak ya. Itu bakal, Nah, bakal menarik banget deh pokoknya. Pokoknya tetap stay di obsesi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obsesi. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Obsesi, obrolan seputar IDC. Nah, di segmen kedua kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana perjalanan perubahan kakak-kakak ini setelah menerima beasiswa program 1000 Dai ini. Nah, buat Kak Kaila nih, buat Kak Kaila, setelah menjalani program ini, eh ada nggak sih perubahan mindset yang apa ya, yang kerasa banget gitu dari kakak? oke, terima kasih kamu Vida atas pertanyaannya. Perubahan mindset yang paling terasa adalah dengan cara bagaimana kita memaknai proses itu sendiri. Kan kita sama-sama tahu ya bahwa kebermanfaatan yang terus disalurkan oleh Bamu ISBN itu juga menjembatani kita bukan cuman untuk akademik tapi kita lebih peduli sosial gitu. Betul. Nah, di tengah kesibukan kita selama kuliah mengerjakan tugas, mengerjakan program kerja, beratnya, stresnya, overwhelmnya, Bener. kita perlu sadar bahwa ternyata itu adalah bagian proses dan itu akan berlalu. Dihadapi atau tidak dihadapi itu akan tetap berlalu. Yes. Jangan menghindar tapi ya dihadapi. Kita akan bertemu dengan banyak sekali kegagalan di depan. Kalau kita sudah bisa melewati satu kegagalan yang besar, kedepannya tuh kita akan bilang kemarin aja yang besar kita bisa. Betul. Masa segini doang kita nggak bisa sih? Iya. Masa segini doang kita nangis sih? Nggak apa-apa nangis, it's human things. Tapi yang jadi outputnya adalah apa yang akan kita kerjakan setelah menangis itu. Apakah kita mau ngurung diri di kamar, kita mau menangis lagi, atau kita mau memperbaiki diri? Sebenarnya dari kesalahan tuh outputnya apa sih, Move? Mengetahui kesalahan itu, meminta maaf dan tidak mengulangi kembali kan? Betul. Begitupun dengan program kerja kita, ada raker program kerja di implementasikan, ada evaluasi. Nah, Iya. berharap dari evaluasi itu ya mengetahui kesalahannya dan tidak diulang di Iya. kepengurusan selanjutnya. Biar Seperti jadi itu. lebih baik lagi Betul, adanya betul. kesalahan tuh. Jadi mindset yang saya dapatkan setelah saya menjalani 3 tahun bersama IDC and still forward sebenarnya adalah memaknai proses dari semua hal yang sedang kita jalani, bahwa tidak ada jalan Allah yang salah, yang ada kita yang salah melihat takdir itu. Iya. Selalu takdir bener. itu yang sekarang kita sedang jalani adalah takdir terbaik. Cuman kadang kita tuh nggak tahu. Iya, nggak sadar, Nggak tahu gimana cara kita melihat sisi takdir itu dari sisi yang lebih positif lagi. Iya. Kalau kita mikirnya kayak aduh ya Allah di IDC pusing banget dan lain Iya, sebagainya, iya, tapi iya. kalau kita melihat dari sisi yang lebih positif, jauh lebih banyak Betul, hal-hal yang betul. kita perlu syukuri berada di lingkungan seperti ini. Iya. Seperti itu Mufida. Iya, berarti kan maksudnya Allah tuh ngasih jalan ini, berarti ini jalan yang terbaik buat betul. kita. Karena kan maksudnya yang terbaik menurut kita aja belum tentu yang terbaik menurut Allah gitu ya. Dan yang maha Masya tahu kan Allah. Allah aja. Iya benar. Terus kalau misalnya masalah mah pasti apa ya, berlalu Terus ada. berlalu lalang nih, jadi nggak akan Nggak pernah ada habisnya. nggak akan ada habisnya benar. gitu. Jadi, teman-teman. mindsetnya adalah ya dimaknai aja prosesnya, Betul. dijalani, dihadapi, dinikmati sampai kita benar-benar tersadar bahwa Allah tuh sedang merencanakan hal baik untuk kita. Masya Allah, jadi nggak sabar. Oke. Terus selanjutnya nih, kalau boleh dijelasin ya Kak ya, gimana sih beasiswa ini membentuk cara kakak dalam melihat masa depan? Ini Oke. buat Kak Lucy deh. Nah, ini dalam banget ya Betul. pertanyaannya. Makasih kamu Vida. Jadi bagaimana cara kita melihat lebih dalam itu sebetulnya dampak Iya. dari yang apa yang kita dapatkan di IDC ini. Betul. Untuk masa depan. Jadi kalau aku sendiri ya, mungkin ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di rumah juga nih yang lagi nonton. Yang aku rasakan ketika
mendapatkan hal yang banyak dari IDC ini untuk masa depan aku sendiri, aku melihat bahwa tadi sebenarnya nyambung sama segmen pertama, melihat dari segi spiritual ya. Jadi dari segi agama juga. Nah, Betul. jadi dimana kita memaknai hidup ini ketika kita mengedepankan kesuksesan gitu. Nah, coba ubah apa sih definisi kesuksesan yang kita maksud? Iya. Apakah itu lebih mengarahnya ke duniawi aja atau ada juga ke akhiratnya? Kayak contohnya Bamuis BNI ini kan memberikan terutama para muzaki memberikan Betul. manfaat kepada Masya kita Allah. semua ya. Betul. Dengan memberikan beasiswa dari sebagian harta mereka. Itu aku cukup merinding juga sih sebenarnya, dan aku termotivasi dari para muzaki Bamuis BNI, bagaimana caranya ya Allah, aku ingin sukses tapi aku juga ingin menyukseskan orang lain juga. Betul. Gitu. Jadi bagaimana caranya hasil dari kesuksesan kita itu bermanfaat untuk umat juga. Benar-benar. Jadi bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Iya. Karena ketika kita sukses dan kita juga membagi kesuksesan kita, itu kan akan melahirkan kesuksesan lainnya. Betul. Dan itu juga bukan hanya duniawi tapi akhirat juga, terutama di Bamuis BNI ini. Betul. Karena ketika para muzaki memberikan sebagian hartanya dititipkan kepada Bamuis BNI, itu artinya mereka berpikir panjang ke masa Iya, depan. betul. Mereka menyelamatkan generasi. Karena ilmu tanpa agama itu nothing. Betul. Ilmu tanpa adab itu nothing. Betul. Nah, sedangkan di Bamuis program Seribu Dai ini kan diajarkan bagaimana kita melihat segi kesuksesan secara duniawi dan seimbang dengan sisi spiritual kita. Benar. Gitu. Jadi orientasinya bukan hanya ke duniawi aja tapi ke agama juga. Betul. Nah, itu kadang merinding juga ya Allah. Aku tuh kadang terbersit gini, ya Allah, bayangin deh di Bamuis BNI seberapa banyak anak yang merasakan manfaat yang luar Betul. biasa dari mereka gitu. Terus aku kayak, aku juga pengen dong nanti ketika aku sukses, aku bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk Bamuis BNI ini gitu. Apalagi bukan cuman anak-anak beasiswa doang ya, di Betul. luar itu banyak, masih Betul, banyak karena kan lagi. ada santunannya. Betul. Gini loh, kita memberikan beasiswa kepada Bamuis BNI dan akhirnya lahirlah IDC. Betul. IDC menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kegiatan positif. Yes. Kayak melahirkan apa ya, dai-dai muda, terus juga meningkatkan skill mereka. Itu kan apa ya, udah mau positif, makin positif lagi, Iya. dan itu jadi apa ya, kebun berbunga gitu Betul. loh. Jadi makanya orientasi yang aku lihat ya ketika setelah aku jadi penerima beasiswa IDC atau program Seribu Dai ini, aku melihat aku ingin menjadi bermanfaat untuk orang lain juga. Masya Jadi Allah. aku mau sukses tapi aku juga mau membagi kesuksesan aku untuk orang lain juga. Memang di dunia ini kita nggak bisa menyenangkan orang lain, tapi setidaknya jangan jangan pernah berhenti untuk menjadi baik. Jadi itu sih poinnya. Jadi untuk masa depan tuh jauh banget. Iya. Aku selalu kagum sama orang-orang yang dia menyeimbangkan duniawi mereka dengan tabungan akhirat Yes, mereka. benar, Dan benar, termasuk benar. para muzaki di Bamuis Yes. BNI ini, mereka bukan cuman panen pahala, Iya, benar. ada banyak orang yang merasakan manfaat itu sendiri gitu. Jadi jariah banget. Dari iya betul, sekali bukan jariah lagi. Iya, Makanya aku Masya suka Allah. merinding kalau Menggunung jadinya. kalau mikirin itu gitu. Kayak contohnya gini. Oke lah, para muzaki memberikan manfaat kepada para penerima Bamuis, beasiswa Bamuis ini. Terus mereka akhirnya lulus dan juga mereka kerja lagi di bidang media dakwah. Itu kan Betul. Masya Allah banget. Jadi makanya aku jadi termotivasi untuk masa depan aku sendiri. Aku bagaimana caranya mendefinisikan kesuksesan aku bukan hanya untuk sisi duniawi atau untuk diriku sendiri, Benar. tapi juga untuk umat juga. Benar. Gitu sih. Dan lagi-lagi termotivasi dari para muzaki Bamuis Masya BNI Allah. yang telah memberikan kita Terima kesempatan kasih. yang luar biasa Masya Allah. sampai akhirnya kita juga terbentuk mindset dari yang tadi dijelaskan Kak Kaila, dan juga kita juga terbentuk karakter kepribadian yang Benar. melekat dalam kita gitu. Itu Masya lebih Allah. berharga dari dana itu sendiri. Iya benar. Karena kan kadang kalau misalnya udah ada yang di atas, enggak semua orang sih, tapi maksudnya ada aja yang lupa gitu ya. Jadi Betul. dia menikmati hartanya ya udah untuk dia diri sendiri, Diri sendiri, untuk gitu. senang-senang. Nah, jadi nanti kalau misalnya untuk kita ya terutama kita punya ya Allah Masya Allah inspirator, motivator. Motivator gitu ya. Masya Allah, jadi apa ya, kita walaupun
belum sukses juga, walaupun belum banyak juga Masih uangnya berproses. gitu, masih Iya. berproses, tapi kita udah mau nyoba buat tetap berbagi gitu teman-teman. Betul. Setidaknya ada Iya, ada kemauan walaupun kemauan sedikit betul, teman-teman, nggak untuk apa-apa banget. berbuat baik. Bener. Dan mudah-mudahan ya para penerima beasiswa BAMUIS BNI ketika nanti sudah sukses akan terus melahirkan penerima beasiswa lainnya yang juga merasakan manfaat seperti apa yang kita rasakan saat ini. Masya Allah, terima kasih banget kepada para muzaki. Terima kasih. Jangan lupa kita doain bersama Iya, ya untuk para doain ya muzaki, guys. BAMUIS Iya, teman-teman yang di belakang BNI. jangan lupa didoain ya. Amin. Setiap gitu. sela sholatnya, Iya, di betul. sujudnya, jangan lupa sertakan Iya. nama para muzaki. Betul Betul. sekali. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akhirnya mengantarkan kita kepada surga Allah. Masya Allah. Dalam banget. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih kebiasaan atau pola pikir baru yang terbentuk setelah mengikuti pembinaan di BAMUIS BNI ini nih, Kak Kaila? Kebiasaan baru yang didapat setelah mengikuti pembinaan beasiswa adalah setelah terjun terjun ke dunia pekerjaan itu jadi lebih sadar dan lebih aware aja sih ke lingkungan bahwa yang kita dapatkan tuh ternyata ada hak orang lain tadi, ada Betul. hak orang lain di dalam amanah yang sedang Allah titipkan ke kita. Jadi ketika kita melihat dan kita bisa berbagi ke orang-orang dan bisa melihat lingkungan kita juga ikut naik kelas, itu tuh ada kebahagiaan dan kepuasan tersendiri aja ngelihat adik-adik kita sekarang bertumbuh, sudah mau mulai belajar, sudah tersenyum kembali, Benar. sudah tetap mau survive dan juga menghadapi segala rintangan perkuliahan. Itu ada kepuasan yang ya Allah adik-adik Iya. aku, ya Allah teman-teman aku, kayak gitu. Sehingga perjalanannya pun terasa menyenangkan ketika memang lingkungannya juga setara dalam tujuan, setara dalam kebermanfaatan, setara dalam pola pikir. Itu sih kebiasaan baru aku sekarang. Masya Jadi Allah. sering dan senang menanyakan gimana kabar-kabar adik-adiknya, kayak Vida gimana skripsinya, iya. kalau sih gimana pekerjaannya, teman-teman gimana keadaannya, kayak gitu. Dan teman-teman yang kemarin seangkatan sama-sama kepengurusan, waktu itu aku pas aku ikut IDC pusat, kebetulan diamanai sebagai ketua Expo. Jadi tuh Masya Expo Allah. tuh kan kita ngedit konten Benar. dan lain sebagainya. Jadi Betul. masih sekarang sampai sekarang Kebawa. iya, melihat Bang Lucky kerja tadi bener-benerin kamera, jadi kayak ada alam bawah sadar yang oke, ini anak-anak gue Iya. dibantuin gitu. Itu sih kamu Oke, Vida. Masya Allah, tabarakallah. Ih, Oh, seru Masya banget gak sih? Iya. Nggak kerasa tahu ini sebenarnya udah berapa menit ya? Ini udah 10 berapa menit menit? lebih deh Iya, kayaknya, Masya Allah. nggak kerasa banget saking serunya. Oke nih, ini ada pertanyaan terakhir nih, udah pertanyaan terakhir. Aduh. Oke, jadi apa sih pesan kakak-kakak nih ya buat teman-teman di luar sana yang masih menganggap beasiswa ini tuh hanya sekedar menerima bantuan dana aja gitu. Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Oke, boleh dari Palusi Untuk dulu. teman-teman yang menganggap bahwa ketika kita menerima beasiswa BAMUIS gitu ya, itu tuh cuman bantuan dana aja. Aduh, itu sangat-sangat disayangkan. Jadi untuk teman-teman yang masih memiliki persepsi seperti itu, tolong dirubah ya detik ini juga nih. Karena kalian sudah menerima beasiswa ini, itu artinya Allah mempercayakan kepada kalian untuk terus bertumbuh, dan juga ada banyak peluang-peluang yang bisa kalian kembangkan, terutama untuk diri kalian sendiri. Dan lagi-lagi aku mau ingatkan juga ke teman-teman, luruskan niat kalian ketika kalian mendapatkan beasiswa ini, bukan hanya untuk udah skripsian aja, lulus aja, itu rugi banget. Jadi Benar. supaya dunianya dapat, akhiratnya juga kalian dapat, makanya lurusin supaya kalian itu mengikuti beasiswa ini, mendapatkan beasiswa ini, kalian itu memaksimalkan skill yang kalian punya, kalian kembangkan di IDC tentunya. Betul. Jadi yang punya pinter di kamera nih misalkan, ya udah kalian coba ikut expo dan lain sebagainya, coba Benar. bantuin dan lain sebagainya. Terus yang bisa public speaking, terus kembangkan dengan mengikuti lomba, ataupun kalian bisa berkontribusi di Betul. IDC itu sendiri loh. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman terus semangat dan juga manfaatkan
beasiswa yang kalian dapatkan dengan semaksimal mungkin. Jadi dunianya dapat, akhirannya juga harus dapat. Betul. Seimbang ya? Apalagi Gitu. maksudnya IDC kan udah mewadahi kita ya. Betul Udah mewadahi sekali. kita. Jadi kita tinggal, kalian nih sukanya apa, kalian tinggal ini aja, tinggal eksekusi aja, jangan diem-diem aja guys. Iya. Ya guys. Dan Jadi karena beasiswa kita tuh selalu mendukung loh. betul. Kita mau Berkarya seperti mau apapun berkarya didukung. Mau Benar. bikin film didukung. Udah ada loh karya-karyanya benar. loh. Nanti Udah ada ditonton. buktinya. Benar. jadi artinya bukan bisa atau nggak bisa tapi mau atau nggak mau. Nggak mau, benar. Kalau misalnya bisa mah bisa semuanya juga pasti Bisa bisa. semuanya. Yang penting niatnya dulu mau apa enggak Betul. gitu. Kalau misalnya nggak mau, kamu bisa ya nggak ngapa-ngapain jadinya ya kayak. Iya. Dan kalau misalkan kita mindsetnya kuliah itu cuman buat skripsi doang, capeknya kalian cuman capeknya doang. Bener. Kalian nggak dapet apa-apa. Jadi Mm-mm. sangat-sangat disayangkan Disayangkan. untuk teman-teman yang masih punya persepsi atau pola pikir yang seperti itu. Betul. Jadi menurut aku silakan kalian luruskan lagi niatnya, kalian perbaiki lagi mindsetnya gitu ya, yang tadinya cuman udahlah kuliah dan alhamdulillah dibiayai sampai wisuda. Masya Jadi Allah, nggak ya. usah bayar-bayar lagi. Jangan Sampai kayak lulus, gitu. bayangin. Pokoknya tetot, jangan kayak gitu. Jadi supaya mindset kalian terus bertumbuh, bukan hanya ketika kalian menerima beasiswa ini atau selama kuliah, tapi berkelanjutan di masa depan nanti gitu. Gitu sih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang nih dengerin dari Kakak Ila, asik. Oke, pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih menganggap bahwa beasiswa cuma sekedar dana. Itu benar banget kata Kalusi tadi, diubah pola pikirnya. Kalau cuma sebatas dana tuh bisa cari di tempat lain, uang mah ya datang dan pergi gitu loh. Benar. Karena sebenarnya pada hakikatnya kita emang gak punya apa-apa dan semua nih cuman titipan gitu. Sehingga buat teman-teman yang belum dapat kesempatan mendapatkan beasiswa, yang pertama adalah cari kesempatan, ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, masih kuat energinya, ambil jatah gagal kalian sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kalian akan menemukan kesuksesan lainnya di masa depan. Masya Allah. Buat teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa, tanggung jawablah atas amanah itu. Betul. Bahwa ini adalah amanah ummah yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita tanggung jawabkan semua amanah ini. Makanya ketika sudah diamanahi, kita tanggung jawab, Benar. kita maksimalkan, kita sesuai dengan tagline-nya IDC, berkarya untuk umat, berkarya sebanyak-banyaknya, mencoba sebanyak-banyaknya, ambil peluang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai penyesalan karena tidak mengambil kesempatan itu jauh lebih sakit daripada kegagalan itu sendiri. Masya Allah, keren-keren banget ya. Satu lagi pesan tuh? boleh? Boleh, Closing ya? boleh banget. Jadi boleh banget. pesannya untuk teman-teman yang mungkin punya mindset justru selaras ya sama apa yang tadi kita bertiga bicarakan gitu. Terus semoga terus istiqomah ya terhadap mindset yang kalian miliki, bukan hanya untuk beasiswa ini tapi juga terus berkepanjangan demi masa depan kalian semua. Benar. Semoga istiqomah. Masya Allah. Seru banget. Pokoknya seru banget. Episode kali ini seru banget. Aku suka banget pokoknya. Ini banget. Iya, aku suka banget ya. Luar biasa banget pembahasan episode kali ini ya. Jadi insight-nya benar-benar bisa kita ambil, bisa pokoknya dalam banget ya. Teman-teman juga pasti ngerasain sendiri deh kalau misalnya udah nonton ya. Kalau kalian nonton pasti kalian ngerasain gitu, karena ini ya udah obrolan relate aja, obrolan santai aja ya Kak ya gitu. Oke deh. Jadi dari perbincangan kita ini teman-teman ya, perlu kita highlight lagi. Jadi untuk beasiswa ini tuh kita bukan hanya sekedar menerima bantuan dana, tapi kita juga bisa buat berkembang. Terus habis itu kita juga bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Kita bisa bertumbuh dengan lebih baik juga di sini gitu. Jadi bukan hanya sekedar bantuan dana saja gitu teman-teman. Oke, cukup sekian aja nih perbincangan kita di episode kali ini. Kakak-kakak sedih banget udah mau udahan ya. Harus banget gini ya. Udah mau udahan gitu. Seru banget gak Kak? Seru. Dan bahkan kita ngerasanya kayak pengen lebih banyak obrolan lagi, tapi Wow. sayangnya kita sudah
Kita mau Oke. lanjut abis ini ngobrol-ngobrol di backstage. Oh, Oke, iya, karena benar. itu akan lebih dari 3 jam waktunya 3 teman-teman ya. hari juga kurang. Iya bener. Oke, terima kasih buat Sama-sama. Kak Kaila, Terima kasih, buat Kak Momi. Kak Lucy udah Kasih nyempetin waktu kesini. Padahal mereka berdua nih sibuk banget tahu teman-teman, sesibuk itu ya. Jadi sangat susah untuk dihubungi. Aduh. BTW. Oke. Terima Terus ya? kasih. Kak. Terima Oh, aku ke situ ya harusnya ya. Oke. Itu kiprol aja ya tadi ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih buat di episode kali ini. Saya Mufidah Rifka pamit undur diri. Jangan lupa nonton di Channel. ulang. Channel obsesi lah. Channel. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah Bisa sabar. Oke, teman-teman. jadi kedis. Gini aja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Udah gitu aja lah. Nggak usah terima kasih. Oke. Oke, ulang ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Mufidah Rifka pamit undur diri. Jangan lupa nonton Obsesi di episode selanjutnya. Pasti nggak kalah seru guys. Bye-bye.